Kiprah Jati. Rabu Kosong. Sinar sejuk mentari pagi, bisik alam mengusir sepi, berubah waktu bersama kilau embun bening, menetes ke sungai jernih. Rerumputan menari-nari, pepohonan bergoyang riang, dialuni lagu-lagu merdu, dendang burung-burung bernyanyi, lantunkan nada-nada. Damai pagiku, damai hariku. Ya, tepuk tangan. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dalam Kiprah Jati dan sudah bantu harapan kita, damailah seluruh makhluk di jagat raya ini. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, sekarang kita berada di dalam suatu tempat yang begitu indah. Rumah ini menamakan dirinya Rumah Baca Cerdas, karena rumah ini menyiapkan bacaan-bacaan untuk siapa saja yang ingin menambah pengetahuan. Semakin banyak yang kita baca, semakin tambah pengetahuan. Sudah barang tentu kecerdasan ada pada kita. Inilah rumah cerdas ini diperuntukkan untuk publik, untuk umum, kalangan mahasiswa, kalangan siapa saja yang ingin ke sini. Dan hari ini kita masih di Kota Malang, tepatnya di Kecamatan Blimbing, agak sedikit ke utara, ke barat sedikit. Nah, hari ini kita akan berbicara masalah yang akhir-akhir ini, yang memang tidak akhir-akhir ini, memang sudah lama. Dan bahkan di negara-negara yang umumnya, negara yang berkembang, baru berkembang, itu ada yang dinamakan yaitu anak jalanan. Siapakah sebenarnya mereka itu? Adik-adik kita yang menghimpun dirinya dalam satu kesatuan yang menamakan diri yaitu Save Street Child. Jadi bagaimana supaya anak-anak jalan itu bisa sama-sama merasakan keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian, dan juga pendidikan. Anak-anak kita yang kebetulan kuliah di Malang ini bersama-sama dengan aktivis sosial yang lainnya, misalnya seperti sekarang yang baru kita dengar tadi itu adalah Kelihanan Jari Jemari dari adik-adik kita, musik yang sudah barang tentu minggu yang lalu kita kenal, namanya adalah Dodo Ero. Dodo Ero ada semacam dragon, semacam naga, tapi naga itu udah gede, tapi kira-kira cuma segini, tempatnya di kali-kali biasanya mendekat dengan sumber-sumber air yang jernih, atau kinjeng, atau jelentrong, atau bambang erang, dan lain sebagainya. Dan mereka adik-adik kita yang menghibur tadi itu sebagai pemegang ritmenya adalah Mas Ferry, ada ya Mas Ferry ya. Lalu pemegang bassnya adalah Mas Bejo, itu yang ada di sana pakai coklat. Lalu melodinya adalah Mas Ayong, dan bagian jimbe itu ya Mas Ujek ya. Nggak tahu Ujek itu bahasa apa ya? Ujek, diujek-ujek gitu ya. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, sekarang kita akan bicara dengan adik-adik kita ini. Adik-adik kita ini ada yang pertama di sebelah kanan saya, masih muda belia dan kelihatan ganteng sekali. Ya, adalah Syah Putra Aulia. Tepuk tangan untuk Syah Putra Aulia ya.
Yang kedua yang di sana molek jelita adalah Tanti Safitri. Ya, Tanti Safitri. Dan yang ketiga juga kelihatannya tiga remaja ini tidak rela dengan apa yang ada, bangkit dengan suatu inisiatif tentang anak jalanan. Yang ketiga adalah Tia Chandra. Ya, ini Tia Chandra. Terima kasih. Ini Mas Putra. Ini Mas Putra ini aslinya dari mana? Dari Kediri. Dari Kediri. Di sini kuliah di Brawijaya jurusan Administrasi. Nah, kok sekarang sampai mempunyai inisiatif membentuk satu pekerjaan sosial yang namanya Safe Street Child, itu sebenarnya idealismenya itu bagaimana? Semula ada apa kok sampai itu yang menjadi objek itu? Sebenarnya awal terbentuknya kita ini dimulai dari melihat anak-anak yang jalan tuh sebenarnya bukan dunia mereka. Anak-anak kecil tuh harusnya waktunya bermain dan belajar. Sama seperti kita dulu. Kita dulu bermain dan belajar, bukan di jalan. Jadi kita ingin mengembalikan dunia mereka dari jalanan ke bermain dan belajar. Seperti itu. Itu ya. Jadi karena ingin membagi dunia kita. Iya. Coba bayangkan para penonton yang kami muliakan. Di sini sebenarnya dengan kuliah belajar, untuk belajar aja sudah tidak ada waktu karena saking padatnya kurikulum. Tapi adik-adik kita begitu tersentuh hatinya, betapa andai kata mereka andai kata yang di jalanan itu kita atau saya gitu. Jadi sampai tersentuh hatinya. Lalu sekarang ini sudah berapa lama berdirinya? Kita hampir 1 tahun. Jadi tanggal 6 Maret nanti kita 1 tahun, ya menjalan 1 tahun. Dan kita nanti akan ada acara besar pada tanggal 31 Maret. Nanti kita akan buat deklarasi warga Malang peduli dengan anak jalanan di Car Free Day dengan berbagai acara. 1 Maret nanti ya? 31 Maret. 31 Maret. Waduh, istimewa. Terus sekarang Mbak Tanti ya? Mbak Tanti yang bagian apa? Ngurusin apa untuk ini? Kebetulan saya bantuin Kak Putra di bidang riset dan development gitu. Jadi kalau biasanya kan kita mengadakan acara setiap minggunya gitu. Jadi kita punya acara namanya Weekend Seru, Happy Vacation, dan Garage Sale gitu. Jadi ya tim-tim inilah yang membuat acara itu setiap minggunya, seperti itu. Lalu cara mendekati ke mereka itu bagaimana? Awal pertama kali? Awal pertamanya kita bikin itu yang acara Weekend Seru ya. Weekend Seru itu pertama kali, coba Kak Putra. Kita punya program namanya Weekend Seru. Weekend Seru itu acara untuk adik-adik sejenis bermain bersama, belajar bersama di suatu tempat. Jadi kita jemput bola. Setelah kita jemput bola, kita mengajak mereka, meminta izin ke orang tuanya kalau kita mau mengajak mereka bermain. Kadang ada yang mengizinkan, kadang pula ada yang tidak mengizinkan. Biasanya yang faktor yang paling susah itu ya faktor orang tua. Tidak orang tuanya yang iya tidak mengizinkan. Soalnya kita mengambil jatah mereka untuk mencari uang. Jadi uangnya apa? Pendapatannya akan tersita karena kumpulan dengan. Ya demikianlah kadang-kadang maaf orang tua itu kadang-kadang kolot. Ya. Orang tua hanya memandang sejenak apa yang kelihatan mata dan apa yang harus dirasakan hari itu. Orang tua jarang yang melihat masa depan yang lebih jauh. Bahkan berkali-kali lewat Dama TV, lewat Kiprah Jati ini kita utarakan. Orang-orang besar belum tentu kalau dia berangkat dari rumah yang besar, dari modal yang besar, dari duit yang besar, dan dari kedudukan yang besar. Banyak orang besar berangkat dari sesuatu nol, sesuatu yang sangat sederhana. Dan mungkin kesederhanaan itulah yang sekarang banyak dicari di dunia ini. Untuk tampil sebagai pemimpin jargon yang mengayomi mereka. Paling tidak seperti itu. Nah ini kepada Mbak Anu ini, Mbak Tia ya. Mbak Tia bagian apa di sini? Kebetulan saya di sini sebagai sekretaris. Sekretarisnya ya. Catatannya sudah barang tentu ada. Yang pernah terhimpun berapa kira-kira? Adik-adik, kalau untuk adik-adiknya ada 2 wilayah, dibagi di 2 wilayah. Itu ada Muharto sama Sukun.
Kebetulan kalau murni anak-anak jalanan yang di Sukun itu yang sering ikut kegiatan kita 15 orang. Tapi juga kalau dihitung yang nggak ikut-ikut juga 20 lebih. Kalau di Muharto sendiri yang murni anak jalanan ada 7-8 anak. Terus beberapa juga yang ikut kegiatan mengajar kita itu anak-anak marginal itu kalau dihitung lebih dari 30 seperti itu. Kira-kira pada umumnya umurnya kurang lebih berapa sampai berapa? Kalau di Muharto itu usia SD sampai SMP. Kalau di Sukun SMP, SMA. Tapi beberapa juga ada yang SD, tapi udah dewasa kelas 5, kelas 6 seperti itu. Lalu Mas Chandra ini apa? Mas Putra ya. Kriteria untuk menentukan bahwa itu kita masuk ke lingkup anak jalanan itu kriterianya apa? Biasanya kita melihatnya waktu mereka terjun di jalan seperti mengamen, nyepek. Nah itu kita pertama datang ke tempat kerjanya. Soalnya itu tempat kerjanya mereka. Kita datang, kita ajak, terus setelah itu kita izin ke orang tuanya. Kriterianya ya itu. Pokoknya dia kerja di jalan. Gitu ya. Kadang yang kerja di jalan itu masih sekolah, jadi setelah sekolah mereka terjun ke jalan. Namun ada juga yang sudah putus sekolah. Ya. Selama ini kira-kira hambatan apa yang paling memberatkan kerja sosial adik-adik ini? Ya itu orang tua. Orang tuanya ya. Orang tua sangat. Lalu meyakinkan orang tuanya itu juga sangat susah. Lalu ini untuk fulusnya dari mana? Kita ada program namanya Garage Sale setiap awal bulan di Comboran. Jadi setiap awal bulan itu kita menjual baju bekas layak pakai yang nanti dananya itu untuk kegiatan kita seperti weekend seru, happy vacation. Ya, itu. Gitu ya. Ya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan. Sentuhan-sentuhan sosial pada sesama manusia. Adik-adik kita ternyata lebih peka lagi. Coba bayangkan, untuk menghidupi mereka dalam gerakan sosialnya, mereka berusaha menghimpun pakaian-pakaian bekas atau barang-barang bekas dan mereka menjualnya ke tempat-tempat loak, yaitu tempat-tempat bekas itu juga. Nah, kelihatannya masih harus kita semuanya menyempatkan pikiran kita untuk berpikir ke sana. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam Kiprah Jati dengan semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya. Berdiri gedung baru mencakar langit kotaku, hadirkan suasana mewah, bikin senang, bikin bangga. Dibuka lowongan kerja, ditarik tenaga kontrak, kriteria ditentukan, dibuka ragam lowongan sarjana jadi karyawan, SMA buruh swalayan, yang SMP petugas kebersihan, yang SD petugas parkiran, yang gak sekolah ya mampu saja gak berubah, gak berubah, kemakmuran tak berubah, tak berubah, tak berubah, kemakmuran tak berubah.
tiap pagi bersama mentari mulai menari, terbang ke sana kemari. La 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 la, la 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 la. Di tiap pagi bersama mentari mulai menari, terbang ke sana kemari, bersama liukan daun basah karena tetes embun setia menemanimu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, mari kita lanjutkan, kita bicara tentang anak jalanan. Banyak para analisa, para analis yang mensitir sebenarnya anak jalanan itu budaya atau memang nilai sosial atau karakter atau sifat atau jiwa atau keturunan. Ini kadang-kadang memang merepotkan. Tapi pada umumnya di negara-negara yang tropis, yang ada khatulistiwanya, udaranya panas, ini memang cenderung untuk tidak begitu aktif dalam kegiatan-kegiatan fisik. Ini mungkin salah satu sebab sehingga ada istilah dalam tanda petik malas ya. Karena apa? Karena sebenarnya setelah kita lihat ada daerah yang terus terang aja kalau sampai ke jalan dia malu. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita kalau pergi ke saudara kita di Bali sana, jarang kita temukan anak jalanan di Bali. Semiskin apapun mereka, mereka tidak mau, mereka masih mencoba untuk hidup sebagaimana layaknya yang lain. Atau memang anak jalanan itu dikarenakan sebab dan akibat, disebabkan oleh suatu sistem yang tidak merata dalam politik, menata kesejahteraan dan lain sebagainya mungkin. Nah, kita tanyakan saja kepada mereka, adik-adik yang kebetulan sekarang pada datang ini, persilahkan pendapatnya, usulnya atau bagaimana, kita persilahkan. Ini monggo, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Roni. Kalau menurut saya perbedaan di Bali dengan kota kita Malang ini, pemerintah di Bali itu melarang dengan adanya seperti pengemis, anak jalanan dan lain-lain dengan memberikan berbagai pelatihan untuk mereka. Nah, sedangkan untuk di kota Malang ini kita menemukan bahwa belum meratanya pelatihan-pelatihan yang ada yang seperti di kota Bali tersebut. Jadi kita sebagai pemuda perlu untuk apa ya istilahnya menolong mereka, mengembalikan mereka ke dunia mereka yang seharusnya. Karena itulah kita para mahasiswa dan mahasiswi di Kota Malang ini bergerak dan membangun suatu komunitas yang bernama Save Street Malang. Kita punya moto, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Terima kasih. Kritis sekali adik-adik. Silahkan yang lainnya siapa? Ayo ini yang putri, suara putri. Suara putri silahkan. Ayo. Namanya siapa? Ada usul apa? Nama saya Via, yaitu usul saya untuk adik-adik bangsa, yaitu khususnya di jalanan. Karena di sini saya bergerak dalam yang bidang pendidikan, jadi saya berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan bidang pendidikan adik-adik jalanan ini. Karena mereka di sini juga membutuhkan pendidikan. Apalagi saat ini ya, kalau misalnya anak-anak tidak sekolah itu, mereka itu dianggap sebagai anak yang yang bagaimana lah seperti itu. Karena dunia kerja pun kan sekarang juga membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada lagi ya, siapa yang bersuara? Mari. Ya, nama ya, Dik ya. Perkenalkan, nama saya Yuswardi, saya juga bagian dari Save Street Malang kebetulan.
Mungkin yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan tayang ini adalah bahwa jadi jangan sampai kita menilai bahwa kehidupan adik-adik jalanan itu tidak seperti kita, dalam artian mereka brutal, liar atau bagaimanapun, tidak. Jadi kalau seandainya teman-teman menemui bahwa mungkin mereka sedikit berbeda dengan adik-adik kita yang mungkin mendapatkan kesempatan lebih, itu wajar gitu. Jadi karena kita yang lebih, dalam artian memiliki banyak kesempatan, waktu untuk belajar lebih tinggi, ayo kita deketi mereka. Dan kalau seandainya mereka juga masih belum dekat sama kita, itulah tugas kita karena kita lebih. Jadi kalau pesan saya adalah berbagi dan peduli itu tidak hanya mengubah arti, tapi juga menginspirasi. Terima kasih. Ya. Ini barisan belakang nih, siapa nih? Monggo, silakan. Ayo. Assalamualaikum, nama saya Piping. Saya di sini juga termasuk dalam komunitas Save Street Child. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi sekarang kan para anggota volunteer ataupun kru dari Save Street Child itu kan kebanyakan mahasiswa yang sekarang lagi studi di Malang. Jadi kalaupun mereka sudah tidak studi di Malang kan pasti bakalan move ke tempat yang kita nggak tahu kemana. Jadi buat warga Malang, ngajak buat warga Malang yang stay di Malang, yang benar-benar tinggalnya di Malang, karena ini fenomena ini terjadi di sekitar kita. Jadi untuk warga Malang harusnya lebih membuka mata dan lebih membuka diri untuk mereka, dan juga lebih aware. Jadi apa ya? Jadi untuk khususnya tuh buat warga Malang biar karena yang stay di sini tuh warga Malang, buat mereka juga gitu. Udah? Terima kasih. Sebenarnya isinya hebat sekali, cuma ngatur kalimatnya yang kurang. Ya bagus sekali. Yang tadi dicontohkan dari adik kita yang pertama tadi di Bali. Di sana itu sudah ada satu program, setiap anak-anak diberi pendidikan, diberi ruang tertentu sehingga mereka tidak sempat ke jalan dan lain sebagainya. Bahkan yang baru saja, siapa tadi namanya Dek? PI? Oh Pipin, tak pikir PI. Ya Dek, berpikir lebih jauh lagi. Jangan karena pendatang-pendatang punya inisiatif untuk seperti ini, lalu kalau mereka sudah lulus dari sekolah pulang bagaimana? Masa mereka lalu dibiarkan? Lalu sentuhannya Dek Bibin tadi itu adalah supaya masyarakat Malang mempunyai program-program yang seperti itu. Tadi udah jelas sekali, dan ini kelihatannya memang ada sangkut pautnya dengan cara menata memanage yang namanya APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Itu sebenarnya sudah tertata untuk kesejahteraan sosial, untuk ini dan lain sebagainya. Jadi ini PR untuk para bapak-bapak yang kebetulan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Ini adik-adik ini tolong, mereka kelihatannya sudah begitu amat antusias, begitu amat cemerlang ide-idenya tentang kemanusiaan, dan ini adalah awal dari suatu kegotong royongan. Karena negara Pancasila, raut muka yang terdepan adalah gotong royong itu sendiri. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya. Satukan hati, cinta tanpa henti. Satukan rasa,
semua sudah suratan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Zaman gak karuan, zaman edan-edanan, sing salah digadang, sing bener dibuang, sirai tambah pundas, uteke ora waras, ditutur dadi guyonan, sing ngawur dadi tuntunan. Zaman edan sing edan oleh kamulian, sing kendeng nemu panggonan, bajingan dadi juragan. Zaman edan sing edan oleh kamulian, sing kendeng nemu panggonan, wong cilik ora karuan, wedan tenan. Pancene Ya, lagunya Dodo Ero betul-betul menyentuh pikiran dan perasaan kita. Coba zaman edan tenan, sing edan malah bagaimana tadi? Malah berfoya-foya, seneng-seneng. Tapi yang benar, yang jujur malah tidak dapat tempat, intinya seperti itu tadi itu. Dan ini memang zaman mungkin sudah terbalik. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, masih kita lacak terus sebab dan musabab. Kenapa? Mesti timbul budaya yang namanya anak jalanan. Kita ingin tanya kepada 3 tokoh ini, ada tokoh masyarakat nih, Pak Bagio, ini kami persilakan. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Saya sebetulnya di sini juga sangat tersentuh sekali dengan kemauan anak-anak saya, karena mereka seusia anak saya. Mereka sangat peduli sekali pada anak-anak jalanan. Sebetulnya anak-anak jalanan itu dikarenakan para pemimpinnya. Jadi, karena pemimpinnya sekarang itu mementingkan diri sendiri maupun golongannya. Coba dibayangkan aja, kita mau mendekati calon wali kota baru Malang itu berapa miliar yang sudah dilemparkan, belum tentu dia jadi. Andai kata uang itu dibagikan pada disumbangkan pada anak-anak jalanan untuk membuat suatu kerajinan atau pendidikan yang lain, saya rasa sangatlah cukup itu. Tapi anak jalanan itu ada juga punya masa depan, karena banyak seniman-seniman yang menjadi besar, juga banyak politikus-politikus yang menjadi besar, banyak pelukis-pelukis yang menjadi besar dari anak-anak jalanan. Seperti contoh miliarder Onassis, mungkin Pak Jati lebih perso daripada saya. Beliau itu dulunya itu pemungkut paku sama mur di Amerika sana. Karena ketekunannya, karena pada situasi yang memungkinkan dia mengangkat daripada nasibnya dia sangat baik mungkin, sehingga sekarang dia menjadi raja kapal dan termasuk orang terkaya di dunia. Jadi hal-hal semacam gini adalah suatu, saya rasa anak jalanan yang di kota Malang maupun kota-kota di Indonesia itu adalah perjalanan adik-adik kita untuk menuju masa depan. Sekian Pak Jati, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada tokoh wanita yang akhir-akhir ini mulai aktif ini. Monggo silakan. Nama, situs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, Rahayu. Rahayu. Kebetulan saya dari Paguyuban Gender dan Pemberdaya Wanita Sosial di daerah Blimbing Araya, Bapak. Saya sangat tertarik sekali dengan adik-adik ini. Terenyuh hati saya, sebegitu pedulinya dengan anak-anak jalanan, dan dia bisa meluangkan waktu untuk merengkuh mereka-mereka itu. Cuman sayangnya pemerintahan kita ini yang kurang perhatian mungkin untuk anak-anak jalan-jalanan seperti mereka-mereka ini, yang mana sebetulnya
orang banyak memandang tuh sebelah mata Ki Jati nggih. Sebelah mata yang dipandang seakan-akan orang jalanan tuh nggak baik. Lah, dibanding dengan anak-anak yang sudah ada di rumah-rumah itu, mereka yang untuk makan hari ini, besok, lusa, dan buat bulan-bulan berikutnya masih ada. Sekolah, transportasi enak. Lah mereka-mereka kan nggak ada. Belum tentu otaknya itu sama dengan yang anak jalanan. Siapa tahu lebih pintar dari anak yang jalanan. Mungkin saya pesan buat adik-adik bisa mengarah ke Araya, ke Blimbing. Kalau butuh apa-apa bisa kontak saya, mungkin bisa tanya ke Ki Jati. Bisa. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu, makasih. Sekaligus saja Pak Yudi, monggo silahkan. Rahayu. Selamat sore. Saya sangat senang sekali melihat adik-adik yang mempunyai cita-cita tinggi untuk mengumpulkan anak-anak jalanan. Tapi saya ingin berpesan kepada adik-adik, jangan sampai lupa untuk memberikan pendidikan yang baik. Jangan sampai coba direnungkan anak-anak yang minum minuman supaya dikurangi. Kalau yang lebih penting lagi, supaya adik-adik itu juga memberikan pelajaran mengenai Pancasila pada adik-adik, karena Pancasila itu untuk dasar kita menjadi orang yang baik. Seperti tapi kalau orang yang kurang mengerti dari itu akan tidak karuan tujuannya, bisa minum-minuman, bisa main, ya sekali-kali yang kurang baik. Dengan adanya Pancasila kita akan mengerti bahwa pendidikan itu harus ingat pada yang kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saran dari bapak-bapak tadi, dan bisa dicatat Mas Putra tadi, Bu Iin Pak nama sudah bisa nanti sekali tempo main-main ke sana ya. Mungkin ada sesuatu yang bermanfaat, dan memang demikian para penonton Dama TV yang kami muliakan. Siapa lagi kalau tidak kita yang sempat untuk bersama-sama dengan adik-adik kita. Kata orang Jawa, maaf ini bukan sukuisme, lebih baik memberi daripada meminta. Lebih baik tangan ini begini daripada begini gitu ya. Jadi dan memang tadi dari bapak-bapak, dari ibu-ibu banyak sekali yang bisa kita tangkap. Minimal tadi ada yang mengusulkan Pak Yudi supaya adik-adik itu suatu saat diberi pelajaran tentang Pancasila ya, dan lain sebagainya. Karena negeri ini secara politis amburadul karena politikus-politikus nggak mau belajar Pancasila. Ini real, ini urusan ilmiah, urusan rasional ini. Jadi buat sampai jaga tamblek kalau mereka itu nggak mau belajar itu, nggak akan rampung. Nah ini tugasnya adik-adik ini ya. Yang tua-tua ini hanya memberi jalan saja. Kenapa sih mesti Pancasila? Ya karena Pancasila itu suatu paradigma baru, satu teori baru. Umpama megapiksel itu sudah 300 megapiksel gitu loh ya. Sing liyane ketinggalan kabeh gitu loh ya. Karena tadi kenapa kok adik-adik ini cenderung untuk memberi pendidikan ya? Ya manusia itu tergantung bagaimana kita menggunakan otak kita, pikiran kita. Kalau secara ekstrim bisa kita katakan sang hidup ada di dalam tubuh kita, istilahnya Tuhan. Tuhan itu di dalam tubuh kita. Ya, tahu ini bukan kok karangan, enggak. Semua kitab suci begitu ya, sampai dengan Al-Qur'an. Ucapkanlah permohonanmu kepadaku yang hanya bisa diterima oleh urat nadimu, didengar urat nadimu, sebab aku tidak jauh dari urat lehermu. Ya, tahu? Jadi kalau di dalam diri kita ada beliau, yuk kita manfaatkan beliau dengan baik ya. Nah, beliau mempunyai alat supaya manusia itu cerdas, pintar dan jenius. Apa alatnya namanya? Otak. Terdiri dari apa? Terdiri dari 11 miliar simpul saraf. Wah, untuk supaya ngerti ini dengsingan apa, itu warna apa, ini rasa apa, kita diberi panca indera. Panca indera inilah detektor untuk mendeteksi alam semesta. Dan kita sudah diberi kekayaan apa? Alam, ya toh Mas? Alam ini. Ya beliau itu yang maha suci.
mesti gandengannya ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih lagi penyayang. Mau pengen mobil sudah disiapkan bahan besi di dalam tanah ya toh. Lalu bensinnya sudah ada, catnya sudah ada, ya tinggal membuat ya toh. Lu tidak bisa membuat, cari duit ya toh. Gitu. Jadi dengan belajar Pancasila itu mencerdaskan pikiran kita, dan bila perlu nanti kalau misalnya mereka kumpul datang ke Pak Wasis di Dama TV. Pak Wasis, ini anak-anak jalanan sudah kumpul, 10 orang boleh, 20 orang digembleng Pancasila ya. Karena Dama TV dan Kiprah Jati itu mengobarkan Pancasila demi manusia dan bangsa dan dunia. Ayo tepuk tangan untuk Dama TV. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, memang sangat menarik sekali bicara masalah kemanusiaan, sosial dan kehidupannya. Karena itulah sebenarnya hidup. Oleh karena itu jangan kemana-mana, harapan kami semua masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya. Zaman gak karuan, zaman netan-netanan, sing salah dikadang, sing bener dibuang. Etan sing etan oleh kamulian sing kendeng nemu panggonan bajingan dadi juragan. Jaman etan sing etan oleh kamulian sing kendeng nemu panggonan wong cilik ora karuan wedan tenan. Pancene blek pancene geblek pancene sekali. Aku duduk di batu di pinggir kali, pandanganku ke arah air, jernih sekali basahi batu ini. Oh, oh. Sesekali ada sesuatu mondar-mandir terbang di hadapanku. Dia hinggap lalu terbang lagi, seolah-olah ingin menyapaku. Malu-malu kau melihatku hinggap di ranting atau dedaunan di ayun-ayun. Angin kencang, oh, 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 oh. Capung-capung, terbanglah terbang sahabatku. Capung-capung. Ya, terima kasih. Capung Dodo Ero tadi itu. Dan para penonton Dama TV yang kami muliakan, di antara kita kelihatannya ada yang menekuni di bidang audio visual. Biasanya sekarang itu kalau dulu terkenal dengan film-film, sekarang sudah bergerak di bidang yang lain lewat digital. Mungkin punya inisiatif tentang anak jalanan ini dengan dunia entertainmentnya. Monggo kamu persilakan.
Mas Vicky kalau nggak salah ini. Oke, assalamualaikum, Rahayu. Rahayu. Kebetulan nama saya Vicky Arif, alumni UMM. Saya pada bidang audiovisual di film. Kebetulan sempat juga membuat sebuah film dokumenter anak jalanan yang lagi dalam proses editing. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya saya juga cukup terima kasih dengan teman-teman Safe Street Child ya. Oke. Jadi itu mungkin sekarang sudah tidak zamannya untuk kita duduk bareng dan membicarakan, tapi kita sudah harus bergerak. Sudah banyak adik-adik kita yang memang sudah cukup membutuhkan kita. Banyak faktor yang sudah dijelaskan oleh Bapak Jati tadi, bahwa mereka turun ke jalan mayoritas tidak hanya keinginan pribadi, tapi bisa turunan, bisa memang keadaan. Sebuah solusi memang sudah kita pikirkan bersama, bahwa mereka harus berkarya, dan saat mereka berkarya butuh ruang dan butuh wadah. Itulah tugas kita, bahwa kita harus membuat wadah apresiasi, wadah kreatif untuk meningkatkan kreativitas adik-adik. Kebetulan saya pernah membuat sebuah film, saya cukup tersentuh saat itu. Mereka di Malang juga ada komunitas Aku Anak Bangsa. Mereka membuat sebuah lagu, dibuat mereka sendiri, mereka rekaman sendiri dengan alat-alat seadanya, sampai mereka bisa launching di beberapa event-event, maupun juga pernah di salah satu televisi nasional, mereka udah sampai situ. Jadi bagi kami pelaku audiovisual dan juga pernah tidur dengan mereka, tidak ada anak jalanan, tapi ada anak bangsa. Mereka sama dengan kita. Mereka bukan anak jalanan. Jadi kami merasa bahwa mereka adalah anak bangsa. Itulah tugas kita untuk ke depan, bagaimana kita memberikan ruang mereka. Jadi mungkin nanti ada kesempatan kita bisa mengajarkan, kita kerjasama, ya. Saya rasa teman-teman juga bisa berpartisipasi. Kita mengajarkan hal yang positif, seperti mungkin kami bisa membantu memberikan materi penyutradaraan, skenario, maupun membuat sampai editing sampai selesai seperti itu. Terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, ternyata anak-anak kita, adik-adik kita, generasi kita lebih cemerlang dan tertata mereka berpikir. Bahkan tidak ada istilah anak jalanan. Semuanya, siapa yang mau hidup menderita, itu mungkin mesti ada sebab dan akibat. Akibat apa? Sebab apa? Bukankah mungkin disebabkan karena undang-undangnya tidak berpihak kepada kita yang menderita, atau menguntungkan kelompok-kelompok kecil yang berlebih-lebihan, atau yang lainnya, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke ini, adik-adik kita ini. Coba, ini ada kesempatan, kesan-kesan terakhir, harapan-harapan terakhir. Tadi sudah dari Bu Iin, tadi itu sudah mempersiapkan diri. Bu Iin bersama-sama dengan warganya akan mencoba disentuh hatinya. Nanti kontak ya setelah ini ya. Kami persilakan harapan apa dan himbauan apa yang diharapkan. Iya, makasih. Jadi begini, saya mau bercerita sedikit. Ya. Jadi pernah suatu ketika salah satu kakak Safe Street Child bertanya kepada seorang adik kita, ketika mereka ditanya, kamu milih sekolah apa turun ke jalan? Mereka dengan lantang ingin meneruskan sekolah, namun dengan keterbatasan ekonomi dan keadaan mereka terpaksa turun ke jalan. Itu pun karena disuruh orang tua. Kalaupun tidak disuruh orang tua, mungkin mereka sudah bermain dan belajar seperti anak-anak yang lain. Karena itu dunia mereka berhak bahagia. Mereka anak-anak. Harapan-harapan yang lainnya? Ya, saya berharap kepedulian warga Malang sendiri, karena kita sangat kekurangan warga Malang. Jadi ketika
Ini umumnya pendatang Iya, semua ya? pendatang semua, mahasiswa dari luar kota semua. Jadi ketika studi lagi break, lagi liburan, kita kurang SDM untuk adik-adik itu sendiri. Jadi kita sangat butuh partisipasi warga Malang asli. Terima kasih. Mbak Tia, kami persilahkan harapannya. Harapan saya kebetulan warga Malang asli. Ya. Marilah warga Malang itu membuka hatinya, lebih peka terhadap adik-adik kita. Marilah, meskipun bukan mahasiswa, kerja, mari kita ikut komunitas ini untuk peduli, untuk lebih peka lagi kepada adik-adik kita. Terus jangan pernah memandang sebelah mata pada mereka. Mereka itu juga anak-anak yang butuh kasih sayang. Gitu ya. Mbak, kami silakan. Himbauan dari kita Save Street Child Malang untuk warga Malang sendiri untuk bisa berpartisipasi pada acara kita pada tanggal 31 Maret 2013 nanti yang akan diselenggarakan di Car Free Day Jalan Ijen di Malang itu. Kita punya beberapa gerakan gitu untuk acara kita nanti, yaitu pertama kita ada gerakan 1111 susu sehat, di mana kita mengumpulkan 250 mili susu yang jumlahnya nanti sekitar 1111 tadi yang akan didonasikan kepada adik-adik kita pada setiap kegiatan kita. Selain itu kita punya ada deklarasi warga Malang, di mana warga Malang bukti warga Malang akan kepedulian terhadap anak-anak jalanan tersebut. Lalu kita punya 1001 buku inspirasi buat kakak-kakak nih yang punya buku-buku pelajaran atau buku bacaan, bisa didonasikan ke kita, lalu kita sumbangkan lagi kepada adik-adik kita demi kemajuan pendidikan mereka. Lalu Geresel di sana yang tadi udah dijelasin juga sebelumnya, kita menjual baju layak pakai yang uangnya nanti kita kelola untuk kegiatan adik-adiknya sendiri. Dan yang terakhir ada flash mob pada acara tersebut, gitu, di mana kita mengumpulkan sekitar 500 orang untuk menari di sana gitu. Ya, gerakan untuk atas peduli terhadap anak-anak jalanan aja sih sebenarnya. Gitu ya. Ya. Tepuk tangan pada semuanya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, betapa indahnya pikiran adik-adik atau anak-anak kita tadi mencoba untuk sentuhan sosial. Kita pernah mendengar seorang tokoh wanita, tua renta, tapi begitu mulia. Beliau tanpa pamrih, yang ada adalah jasmaninya, mumpung masih hidup. Beliau peruntukkan untuk orang yang memang sangat membutuhkan. Dalam sisi apapun pula, baik perut yang lapar, baik sakit, kecil atau besar, bahkan beliau siang malam di antara mereka. Ibu itu sangat terkenal di dunia, bahkan mendapat penghargaan dunia. Ibu itu adalah Ibu Teresia. Nah, beliau sangat sensitif perasaannya. Beliau seakan-akan membayangkan, andai kata mereka, saya yang seperti mereka, apa yang saya rasakan. Itulah yang tadi mulai dari awal sampai akhir adik-adik bicara tentang bagaimana kebahagiaan itu bisa dinikmati oleh rekan-rekan kita yang kebetulan tadi ada istilah anak jalanan. Tapi oleh Mas Vicky tadi sudah dihapus istilah itu, yang ada adalah anak bangsa. Ini lebih meningkat lagi untuk memacu kepada mereka, kepada kita, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik tentang kecerdasan, kesehatan, kedamaian, atau kemerdekaan dalam suatu negara. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, begitu kami sangat menerima dan terima kasih atas kritik-kritik dan saran-saran atau usulan-usulan. Semua Kiprah Jati ini pada umumnya berdasarkan dari usulan-usulan mereka, dan Dama TV dengan Kiprah Jati pasti akan datang selama itu masih ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum, bangsa, negara, ataupun kemanusiaan secara global. Nah, penonton Dama TV yang kami muliakan, akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, Dodo Erok Musik ini, yang suara-suara lirik-liriknya tadi itu betul-betul menyentuh hati kita.
untuk mawas diri. Dan terima kasih, itu termasuk satria-satria lewat alunan musik dan lentunan-lentunan suara yang menyindir suasana supaya kita lebih mapan dan sejahtera. Nah, para penonton Dama TV, terima kasih kami ucapkan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Sengge-sengge gak kenek-kenek bareng wis kenek tibake teke tak senggol-senggol kerasa mendol bareng kesenggol tibake mendol kayo-kayo katoto-toto bareng kekayo tibake keto temok-temok krasa ketemok bareng ketemok tibake patok tak sawang-sawang tak kadang-kadang kadung kepimbang irunge ilang tak kantol-kantol kerasa mentol bareng kekantol tibake pentol de pasar nanas sing totol nanas katuwe nanas tuku gedang de pasar gedang sing totol gedang katuwe gedang tuku endok de pasar endok